Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah atas karunia nikmat yang Allah terus curahkan, Allah berikan kepada kita. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas, menjalankan kehidupan ini bahkan hingga detik ini. Dan ini semua tidak lepas daripada karunia dan nikmat Allah. Juga tentunya waktu luang, karena sering sekali orang justru banyak tertipu dengan waktu luang ini. Padahal di antara perkara yang harus kita perhatikan itu adalah kenikmatan waktu luang. Tiada lain sebelum datang waktu sempit. Apalagi ketika berkumpul antara sehat dan waktu luang. Yang kata Nabi, dua nikmat inilah manusia sering banyak tertipu. Makanya seorang tidak dikatakan memiliki waktu luang kalau dia sakit. Maka ketika berkumpul dua nikmat ini, manfaatkan sebaik mungkin untuk bekal terbaik kita menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, mohon maaf suaranya agak serak, banyak show ini kan. Dzulhijjah itu kemarin tuh kan musimnya menempuh bentuk baru sama musimnya menempuh hidup baru gitu. Jadi semalam aja saya menempuh bentuk baru tuh sampai pulang nyampe rumah jam berapa? 10:30. Jadi agak serak gitu. Yang pasti setiap kita dituntut untuk senantiasa istifat al-awqat, memanfaatkan sisa waktu, sisa umur yang ada. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada satupun hari yang lewat, tidak ada satupun hari yang menemui kita, tidak ada satupun waktu yang bersama kita kecuali hari itu akan senantiasa mengatakan kepada kita, hanya kita tidak pernah tahu isyarat waktu, tidak mengerti, tidak paham isyarat waktu. Padahal kata Nabi SAW, ma min yaumin yanshuka fajruhu illa wa yunadi. Tidak ada satupun hari yang menemui kamu, maka waktu itu akan senantiasa mengatakan, berkata dengan lirih, ya bena Adam, ana khalqun jadid. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah makhluk ciptaan yang senantiasa baru dan baru. Sabtu pagi ini bukanlah Sabtu yang kemarin, bahkan untuk Sabtu yang akan datang Allah ciptakan Sabtu lagi. Sabtu ini ketika berlalu sudah tidak akan pernah kembali sampai datang hari kiamat. Maka ini juga menunjukkan bahwa waktu adalah modal terbaik yang Allah amanahkan kepada kita. Kemudian wa ala amalika syahid. Ingat manusia, gitu kan kalau bahasa kita, tidak ada satupun perbuatan amalan yang kamu lakukan kecuali aku menyaksikan perbuatanmu, kata waktu. Itu setiap hari. Tidak ada satupun waktu yang menemui kita di setiap paginya. Dia akan berkata, ya bna Adam, ana khalqun jadid. Ingat, aku tuh ciptaan yang senantiasa baru. Muharram ini beda dengan Muharram kemarin. Muharram yang akan datang Allah ciptakan yang baru, bukan Muharram yang ini. Baru, nggak ada istilah waktu yang basi. Wa ala amalika syahid. Dan ingat, orang maksiat menggunakan waktu, orang taat menggunakan waktu, orang kaya, orang miskin menggunakan aku, kata waktu. Maka apa pesan waktu?
Fagtanim minni, karena itulah isilah aku, gunakan aku ya untuk terus memanfaatkan umur atau waktuku ini ya dengan amalan-amalan soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Maka isilah aku, kata waktu. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku itu tidak akan pernah kembali ya, bahkan sampai datangnya hari kiamat. Sekali lagi, waktu adalah modal, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang ketika diberi modal, diberi umur, diberi kesempatan, ya terus berbenah dengan waktu yang masih tersisa. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah masih berikan umur. Ingat tentang hadis seseorang yang hadis Tolhah, masih ingat nggak Pak? Yang kata beliau bermimpi, kan Tolhah itu termasuk al-ashru al-mubashirina bil jannah, termasuk salah satu sahabat yang oleh Nabi disebutkan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tolhah bermimpi, anna rajulaini min Bali, ada 2 orang laki-laki dari suku Bali ya, hayyun min Qudamah, dari suku Qudamah, kemudian datang kepada Rasulullah dan menyatakan, kedua-duanya, 2 bersaudara ini mengatakan, aku bersaksi, artinya masuk Islam secara bersamaan. Nah, yang satu umurnya 1 tahun lebih panjang, karena yang satu dia ikut berperang setelah menyatakan masuk Islam, dan di tahun itu pula dia meninggal dunia, syahid di jalan Allah, jihad. Bukan ngaji poe ahad, ini mah benar berperang di jalan Allah sampai dia terbunuh. Lalu wa makaka ba'dahu sana, yang satu tersisa umurnya 1 tahun lebih lama, kemudian dia pun meninggal dunia. Hanya tidak diceritakan apakah dia mati dalam keadaan berperang ataukah mati dalam keadaan biasa saja, sakit atau dan sebagainya. Faro'aitu fil manami, lalu kata Tolhah, aku bermimpi dalam tidurku. Jadi menyaksikan nih ada 2 orang yang masuk Islam bersama-sama, terbawa mimpi lah gitu kan. Lalu dalam mimpinya apa? Faro'aitu fil manami, dan aku melihat dalam mimpiku gitu kan, aku berada di pintu surga. Kemudian ada tiba-tiba penyeru yang keluar, kemudian mengatakan orang yang terakhir meninggal dunia untuk masuk ke dalam surga. Lalu dia kembali lagi, kemudian baru memanggil orang yang pertama kali wafat, yang jihad, yang syahid itu, masuk ke dalam surga. Lalu orang tersebut, ya malaikat, menemuiku, kemudian mengatakan, irji', kembali kamu, karena sesungguhnya ini belum waktunya untukmu. Kemudian di esok harinya tatkala bangun, Tolhah menceritakan itu kepada para sahabat. Para sahabat pun kagum, para sahabat pun mohon maaf kaget. Kok bisa orang yang terakhir meninggal dunia, yang 1 tahun dipanjangkan umurnya, kok bisa dia justru yang masuk ke dalam surga pertama kali? Logikanya harusnya orang yang mati syahid itu dong yang pertama kali meninggal dunia. Wah, rame itu, viral, FYP itu kan, di TikTok, di IG gitu. Akhirnya kemudian sampai itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah viral tersebut. Lalu kata Nabi, alaisa ta'jabun, apa yang kalian herankan itu? Apa yang kalian membuat kalian heran itu apa? Kemudian ya Rasul diceritakan, ini orang dua-duanya masuk Islam bersama seperti tadi lah. Tapi kenapa yang aneh itu justru yang masuk pertama kali duluan adalah yang terakhir. Lalu kata Nabi SAW, alaisa qad makatha ba'dahu sana, bukankah orang ini umurnya lebih panjang 1 tahun daripada umur orang yang pertama? Oh lah, na'am, iya ya Rasul. Bukankah dalam setahun itu dia mendapatkan pahala sholat ini, sholat itu, sholat sunnah, sholat wajib, sholat tahajud, yaitu bahkan sholat taraweh? Iya ya Rasul. Bukankah dalam setahun itu dia mendapatkan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan? Berarti kan lebih banyak amal sholatnya dibandingkan dengan yang pertama.
Tamak. Bukankah dalam setahun itu dia berinfak, dia sodako, dia tilawah Al-Quran, dia duduk di majelis ilmu dalam setahun itu bisa berapa kali dan setiap Sabtu saya hadir. Apa yang kalian herankan? Dan ini kata para ulama salah satunya di samping menyebutkan tentang keutamaan sholat, keutamaan Ramadan, juga ini menyebutkan tentang keutamaan umur yang Allah titipkan kepada kita. Masya Allah, maka beruntung orang-orang yang hingga detik ini. Ada mungkin di antara kita yang kelahirannya sama. Babe umur berapa kelahiran? 59. Mungkin saat ini sudah tertulis di nisan namanya temen. Tapi alhamdulillah Babe masih diberikan umur. Tiada lain untuk memperbanyak amal soleh. Bisa jadi dipanjangkannya umur juga, itu merupakan karunia. Ya. Ini saya tulis di sini tentang syair ya yang pernah diucapkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ya, karamallahu wajha. Kata beliau, ma fatakal yaumu minar rizqi yurja ghadan audathu. Apa yang hilang darimu ya dari rizki, esok masih bisa dicari gitu. Tapi wa ma fataka minal umri la yurja raj'atuhu. Tapi apa yang telah hilang, apa yang telah lepas darimu, urusan waktu, urusan umur yang telah dilewati, maka jangan pernah berharap dia bisa datang kembali. Jadi apa yang hilang darimu dari rezeki, besok lusa masih bisa dicari. Tapi kalau hilang kesempatan satu hari yang Allah amanahkan kepada kita, jangan harap waktu itu bisa kembali. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, alal akil malam yakun maghluban ala aklihi ayyakuna lahu sa'ah. Seorang itu belum dikatakan berakal kalau belum bisa membagi waktunya, kata Imam Hasan Al-Basri. Sekali lagi, seorang itu kata beliau belum dikatakan berakal ya sampai dia mampu membagi waktunya. Apa kata beliau? Yang pertama, seorang mukmin itu harus bisa membagi waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Kapan waktu-waktu yang seharusnya dia gunakan untuk bermunajat, mendekat kepada Allah. Kemudian wasa'atun yuhasabu fiha nafsah. Seorang mukmin itu harus bisa menyisihkan waktunya untuk bermuhasabah, introspeksi, melihat-lihat kekurangan apa yang kurang di tahun yang lalu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Wa sa'atun yatafakkaru fi sun'illah. Orang yang beriman itu, yang berakal itu adalah orang yang berupaya untuk senantiasa mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, karena sejatinya ciptaan Allah adalah dilalah wasilah yang akan menghantarkan kita kepada keimanan yang lebih sempurna dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Kemudian yang keempat, kata Hasan Al-Basri, sa'atun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrabi. Ada waktu yang dia sisihkan untuk memenuhi, mempertahankan hidupnya, berusaha. Jadi jangan sampai duduk diam terus di masjid juga bukan orang berakal. Bermunajat terus bukan orang yang berakal. Ya, kemudian tapakur terus gitu kan, bukan orang yang cerdas. Apalagi yang keempat ini sibuk terus waktunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga lupa bermunajat, lupa bermuhasabah, lupa bersimpuh. Ini juga bukan orang yang cerdas. Makanya orang yang cerdas itu orang yang tahu membagi waktunya, kapan dia harus bermunajat. Hari ini kita duduk di tempat ini bukan berarti kita tuh gak ada sesuatu yang lebih penting. Saya pikir ada. Mungkin Bapak juga setiap Sabtu pagi itu pengennya mau olahraga, pengennya mau udah jalan, ataupun pengennya jadikan momen untuk sambil nonton berita sambil ngeteh, atau mungkin ada urusan, saya yakin. Tapi karena kita orang cerdas, maka kita fokus menikmati waktu ini untuk duduk bersimpuh.
Orang-orang yang hadir di waktu Jumat itu bukan tidak ada pekerjaan, bahkan dia harus melanjutkan perjalanan, tapi dia tahu kapan waktu untuk bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, orang itu belum dikatakan berakal ya, sampai dia mampu menggunakan 4 waktu tersebut. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu-waktu yang dia gunakan, yang dia tuh benar-benar fokus ketika duduk di majelis ilmu, ketika duduk untuk menunggu waktu sholat. Bahkan ketika selesai sholat, dia tahu kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi sholat la yamna'anna lidukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada ya, tidaklah seseorang membaca ayat kursi di setiap kali selesai sholat ya, kecuali ya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang dapat menahannya dari masuk ke dalam surga kecuali kematian. Itu perkara mungkin sepele, hanya baca ayat kursi selepas sholat, tapi bisa jadi yang Allah lihat itu adalah istiqomahnya, terus menerusnya. Makanya sering saya sampaikan, punyalah kita tuh amalan khusus buat bekal kita nanti bertemu Allah, yang itu tuh benar-benar istiqomah kita lakukan apa, terserah pilih. Kalau perlu yang paling murah lah baca Quran, nggak perlu pakai biaya. Ya kalau diajak sedekah mah mungkin rada susah, sok atuh minimal apa amalan yang mudah tapi itu bisa kita lakukan secara istiqomah. Bahkan kalau bisa itu yang akan menjadi hujah kita di hadapan Allah, buat sebagian umurnya dia gunakan. Tidak ada satupun hari yang tidak dia lalui kecuali dia melakukan amal tersebut. Ini mah kadang kita tuh sok paling pede kita terjadi ahli surga. Para sahabat yang sudah dijamin masuk surga aja, Umar bin Khattab masih ada khawatir, masih kadang sering nangis, Pak. Kita yang bukan sahabat, belum dijamin masuk surga, tapi sok paling pede kita bakal jadi ahli surga gitu ya. Nah, introspeksi lah, muhasabah. Ada waktu-waktu yang kita guna. Perintah muhasabah ini perintah Allah, Pak. Kepada siapa? Kepada kita orang beriman. Perhatikan Quran surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, berarti seluruhnya nih yang ada keimanan di dalam hatinya terpanggil dengan ayat ini. Apa? Perintah Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di masa yang lalu, lighad, untuk yang akan datang. Sebagian ahli tafsir menyebutkan lighad ini adalah hari kiamat. Untuk menyadarkan kita, Allah gunakan hari kiamat dengan kata-kata hari esok agar kita sadar, mawas diri bahwa pasti kita tuh akan bertemu dengan hari kiamat. Ada ujung, ada akhir, dan menunjukkan bahwa hari kiamat itu enggak lama. Maka Allah gunakan kata ghadan, hari esok. Ini perintah kita, perintah Allah untuk bermuhasabah. Setiap kita orang yang ngaku beriman bermuhasabah. Muharram, tahun baru Hijriah, ini jadikan momentum untuk kita bermuhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung, melihat-lihat, mengevaluasi amalan apa di tahun yang lalu yang belum aku tunaikan, kesolehan apa yang dulu tidak aku sempat kerjakan. Ya lihat, muhasabah. Lalu sebisa mungkin ia berupaya ketika dipertemukan dengan tahun yang baru, dimanfaatkan, ia tunaikan. Makanya orang bermuhasabah mah nggak akan sombong, Pak. Karena apa? Dia akan sibuk melihat kekurangan yang ada pada dirinya, melihat aib yang ada pada dirinya. Orang yang bermuhasabah akan sibuk maksiat-maksiat yang pernah ia lakukan, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Dia akan lebih melihat kepada hal itu, Pak, dan fokus untuk kebaikan dan perbaikan.
Pak, waktu adalah modal tadi. Dan setiap kita nanti la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna. Tentang umurnya. 60 tahun, 50 tahun itu dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya yang lagi apa ya? Yang lagi kekar-kekarnya, yang lagi sehat-sehatnya dulu ya. Sekarang saya kira udah bukan anak muda-muda lagi. Dan pasti itu akan ditanyakan, Pak. Dulu masa muda kamu tadi digunakan untuk apa? Untuk happy-happy doang. Ya, boro-boro sholat tahajud gitu kan. Boro-boro rajin ke masjid. Ayeuna we cenah. Udah 40-50 tahun pada daya ke masjid. Tapi tetap bukan berarti Bapak tidak akan selesai, tidak akan lepas dari pertanyaan masa muda. Pasti akan ditanya, ditimbang. Dari mulai balik sampai habisnya masa muda itu untuk apa? Maka ketika kita sadar, oh masa muda saya ternyata muhasabah, Pak. Supaya ada perbaikan, ya Allah, oke masa muda saya mungkin kurang digunakan untuk taat. Maka di sisa umur ini ya Rabb, berikan aku keistiqomahan, taufik untuk terus mendekat. Karena satu saat kita akan pulang. Kemudian wa'an ilmihi, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian wa'an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, khusus untuk harta. 2 pertanyaannya. Kalau yang lain 1, umur dihabiskan untuk apa, masa muda digunakan untuk apa, sampai lapuk, sampai keriput teh. Gitu, sampai ubannya memutih teh, sampai giginya bersih kabeh teh. Tapi khusus untuk harta 2 pertanyaannya. Dari mana sumbernya kau dapatkan? Dengan cara apa? Gitu kan. Lalu diinfakkan kemana sebagian hartamu? Akan ditanya, Pak. Jangan santai-santai. Makanya kenapa orang miskin lebih dulu masuk surga 40 tahun jaraknya. Lebih cepat daripada orang kaya. Karena orang miskin mah apa yang mau dihisab, Pak? Tapi kita nih yang punya tanah gitu kan, yang belum cukup tanah di sini beli di sana. Yang punya rumah yang dipakai 1 gitu kan, satunya dipakai usaha kontrakan, nggak apa-apa, bukan salah. Tapi ingat, itu ya dari harta kita itu ada hukum maklum. Ya, ada hak orang lain, lisailin wal mahrum. Ada orang yang butuh secara langsung terang-terangan meminta. Nah, kita juga harus cerdas. Orang kaya tuh ada orang-orang yang butuh tapi dia ifah, menjaga diri dari meminta-minta. Dia butuh tapi dia nggak meminta. Kita nih orang kaya tuh harus paham melihat ini. Jangan ngasih itu ke yang meminta saja. Perhatikan di sekitar kita. Jangan sampai nanti jadi bumerang buat kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Semakin banyak berarti kan siap, semakin banyak pula pertanyaannya di hari kiamat. Muhasabah. Bahkan momentum Muharram ini adalah jadikan momentum hijrah. Hijrah itu kan minimal memiliki beberapa makna. Hijrah itu bisa melangkah, bisa pindah, atau berubah. Dan hijrah yang dimaksud bukan hijrah makani, karena itu tidak akan terulang lagi setelah hijrahnya Nabi. Tapi yang dimaksud adalah hijrah maknawi. Ya, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari yang tadinya pelit jadi dermawan, dari yang tadinya malas baca Quran jadi mau baca Quran. Nah, ini berarti hijrah. Itu. Jadi momentum Muharram itu jadikan sebagai saat untuk kita muhasabah. Terus kalau sudah dirasa tahu kekurangan dan kelebihannya, hijrah, Pak. Ya. Tadi melangkah ke arah yang lebih baik, berpindah ke arah yang lebih baik, berubah ke yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya lisannya nggak terjaga jadi tawadu. Gitu, yang tadinya males ke masjid teh jadi semangat, Pak. Siapa tahu pas baru mau mulai niat semangat itu loh Allah ambil nyawa kita. Karena kalau Allah kalau udah sayang tuh gitu kadang.
Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Apabila Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan bukakan dia untuk bisa beramal soleh sebelum wafatnya. Jadi jangan heran kalau ada orang tiba-tiba meninggal, tapi kita teh udah tahu ya Pak ya, sebulan atau setahun teh, oh ini orang udah jadi ahli masjid, bahkan tuh dulunya mah susah ke masjid teh, tapi sekarang mau rajin ngaji, tiba-tiba meninggal dunia. Nah itu tuh indikasi Pak bahwa Allah tuh sayang. Jadi baina yaday mautihi sebelum wafatnya itu Allah sibukkan dulu tuh, Allah cintakan kepada kebaikan. Yang tadinya pemarah jadi ramah gitu kan ya. Yang tadinya susah ke masjid jadi masjidnya tiba-tiba plek meninggal. Makanya ini menunjukkan kita tuh kalau masih pengen lama di dunia jangan terlalu soleh gitu. Enggak lah ya. Justru yang diharapkan orang-orang soleh mah ya kematian. Karena hakikatnya kematian tuh bukan akhir. Kematian tuh bukan akhir Pak. Justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Orang beriman tahu Pak kenapa dia mau berhijrah. Karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia ini tempatnya kita meninggal. Masih ingat tuh kata-kata Ustadz Arifin Hilal. Kita hidup bukan untuk sekedar hidup, tapi hidup kita untuk yang maha hidup. Ya, hidup bukan untuk mati, tapi mati kita justru untuk hidup. Kehidupan yang panjang menanti kita Pak. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal, gerbang, pintu untuk kita kehidupan yang abadi yang menanti kita. Maka orang yang berhijrah, mohon maaf, mungkin ada sekarang orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu lebih baik Pak. Mungkin dirasa berat, yang tadinya punya harta, tapi dia tinggalkan karena tahu itu haram. Nih konsepnya, siapapun orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti Pak dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kalau Allah memberikan balasan kepada kita itu dengan cinta Pak, dan cinta itu tidak identik dengan harta, jabatan, pangkat, enggak. Justru bisa jadi ya kemudahan itu berupa istidraj. Tapi kalau Allah sudah merahmati, Allah sudah cinta, akan disibukkan dia Pak. Hatinya itu pengennya tuh segera ke masjid kalau azan tuh. Kalau udah 2:30 tuh pengennya tuh segera tahajud tuh, itu tuh tanda bahwa Allah tuh sedang cinta Pak. Tapi kalau Allah jor-joran ngasih harta, ngasih ini, ngasih itu, tapi membuat Bapak semakin jauh dari Allah, semakin jumawa, semakin kurang bahkan rasa berharap bergantungnya ke Allah karena mengandalkan logika dan kemampuan diri. Hati-hati, itu bukan tanda cinta. Justru itu laknat dari Allah yang nanti akhadnahum baghtatan. Bisa saja Allah cabut secara tiba-tiba. Maka apapun nikmat yang ada di hadapan kita, kekayaan yang kita miliki bagus, dan jadikan itu sebagai sarana untuk kita berbekal menghadap Allah. Apa yang abadi di dunia ini Pak? Orang yang nyicil rumah 15 tahun, pas 10 tahun dia meninggal dunia. Padahal dia nyicil, dia bekerja dari pagi pulang sore, kadang pulang malam. Istrinya masih muda Pak. Belum 15 tahun, 10 tahun udah nyicil itu rumah, berarti kan 5 tahun lagi kan. Akhirnya karena istrinya masih muda, dinikah sama orang lain. Mending kalau selama dia mencari nafkah benar-benar dia niatkan karena Allah. Kadang hanya sebatas prestasi dan prestise dunia. Capek Pak. Pas udah mau lunas, rumah dipakai orang. Apa yang abadi dengan dunia? Makanya bagi orang-orang soleh ada kehidupan yang hakiki, yang dia harapkan tuh bukan saat ini Pak, tapi nanti setelah ini. Tuh orang yang hijrah, makanya dalam Al-Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia berhijrah, dia berjihad, imannya sungguh-sungguh Pak. Hijrahnya sungguh-sungguh, jihadnya sungguh-sungguh. Kata Allah apa? Ulaika yarju rahmatullah. Mereka itulah hakikatnya orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi bentuk cinta Allah mah tidak harus selalu dengan dibukakannya dunia. Kalau hanya dibukakan dunia, Fir'aun, Qarun itu lebih kaya. Ya dari Konoha, dari kita.
tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Bukan berarti kita harus miskin, enggak. Kalau bisa orang Islam itu kaya-kaya. Selama dengan kekayaan itu dia bisa mampu memperbanyak amal soleh. Itu. Jadi momentum Muharram tahun baru ini jadikan untuk kita seringlah bermuhasabah. Jangan-jangan timbangan kelak di hari kiamat itu kita tuh lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Amal soleh mah kan rentan untuk gagal, Pak. Beda dengan dosa. Kalau dosa mah Bapak mabuk sekali jadi dosa, nggak akan ada yang gagal. Tapi kalau amal soleh, Pak, ada orang gagal dengan sedekahnya, ada orang sholat gagal dengan sholatnya, ada orang kurban gagal dengan kurbannya. Apa? Salah satunya ini kurang pandai menjaga keikhlasan. Amal soleh mah rentan, kan? Dia udah berinfak sekian puluh tahun, ada sesuatu yang tidak dia sukai dari orang yang kita kasih beri infak tersebut, diungkapi, diucapi, gagal tuh, Pak. Padahal 10 tahun sudah terjaga. Disebut-sebut, kamu dulu kalau nggak disekolahin sama uang, mau jadi apa kamu? Kamu tuh bisa sekolah tuh gara-gara uang. Sekarang kamu kuliah diungkapin. Padahal Allah mengatakan, mengingatkan dalam Al-Quran, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan pernah kamu ikuti sodakohmu itu dengan al-manu. Al-manu itu nyebut-nyebut. Masjid di sini ngandelin orang sini paling berapa, infak 20.000, 50.000, paling gede 100.000. Mun nggak ada saya, maka itu al-manu, Pak, menyebut-nyebut. Yang kedua wal adha, menyakiti. Kayak tadi, kamu tuh songongnya minta ampun, kamu tuh gua yang ngasih makan, kamu tuh gua yang ngasih sekolah dan sebagainya. Kamu suka disebut-sebut, Pak, menyakiti akhirnya yang diberi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ingat kata Allah dalam Al-Quran, kata-kata yang manis yang bisa membuat orang tenang, menunjukkan kepada kebaikan, itu sedekah yang jauh lebih baik dibandingkan sedekah yang diikuti dengan adza, kulutus, marah-marah. Ayo, Pak, muhasabah, lihat-lihat amal yang lalu. Apa kiranya amal yang dulu sebetulnya saya udah ada niat tapi belum tertunaikan. Tunaikan, Pak, di tahun ini. Karena belum tentu kita bertemu lagi dengan tahun baru yang akan datang. Mumpung masih bulan Muharram. Muharram tuh bulan yang satu-satunya bulan yang oleh Allah dinisbatkan langsung kepada nama Allah. Kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah. Itu satu-satunya bulan, Pak, yang dinisbatkan langsung dengan Allah adalah Muharram. Ini menunjukkan, kata para ulama, keutamaan bulan Muharram. Bahkan di antara keutamaan bulan Muharram itu adalah bulan di mana Safinah Nuh bersandar di bukit Al-Jud. Istawa safinatan Nuh alal Jud. Fasoma Nuh syukran. Sesungguhnya bahtera Nabi Nuh itu Allah selamatkan dari lautan banjir, lalu mendarat di bukit Jud. Dan sebagai bentuk terima kasihnya atas diselamatkan, Nuh berpuasa. Fasoma Nuh syukran, maka Nuh berpuasa sebagai bentuk syukurnya. Gitu. Para nabi mah ibadah itu bentuk syukur. Nabi juga sama. Gitu kan, ketika ditanya Isa, engkau sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosa, tapi engkau masih tahajud, kaki udah bengkak. Wahai Isa, justru karena aku sudah dicap masuk surga, diampuni segala dosa, maka aku ibadah bentuk syukur aku. Tuh, para nabi mah ibadatnya bentuk syukur, Pak. Kita mah kadang karena ada kebutuhan rajin, apa? Karena takut mitoha, dahe ke masjid, gitu kan ya. Takut mertua atau takut menantu, rajin gitu kan ibadah dan sebagainya. Enggak, para nabi mah ibadatnya bentuk syukur, terima kasih atas karunia, atas keselamatan, atas kebahagiaan. Kemudian yang kedua,
Ya, yang ketiga di antara keutamaan Muharram itu adalah ya di samping bulan keselamatan, kebahagiaan dan kemenangan, Pak. Karena ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah pertama kali dilihat ternyata orang-orang Yahudi itu puasa, Pak. Lalu ditanyakan kepada sahabat, apa yang mereka lakukan? Puasa apa mereka? Oh, itu ya Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu kalau 10 Muharram itu mereka berpuasa atas kemenangan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Saya kayaknya ada catatan tentang itu tuh. Dan saya merajin nyatet, Pak. Kalau Bapak mau kan lebih rajin dari saya. Maksudnya ngapal gitu Bapak mah ya langsung. Saya masih ada. Jadi lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, ketika Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, Nabi menyaksikan para orang Yahudi itu melakukan puasa. Ketika ditanya sahabat, oh itu adalah hari tu'adzimuhul Yahud. Kata para sahabat, hari 10 Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kata Nabi? Anjallahu Musa wa qaumuhu. Karena 10 Muharram itu adalah, atau di bulan Muharram itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu Allah abadikan di Quran surat nggak ada Al-Baqarah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah tatkala Allah selamatkan Musa dengan dibelahkannya lautan, maka selamatlah Musa dengan kaumnya. Lalu terbenamlah, apa sih bahasanya tuh? Tenggelamlah gitu. Saya cuma ngetes aja biar Bapak tuh gini tuh merhatiin apa ngantuk gitu. Lalu Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa idh faraqna bikum wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu tuh sebetulnya bukan bahasa pertanyaan Allah wa antum, dan kau menyaksikan. Tapi bukan butuh jawaban, tapi butuh perubahan. Karena saat itu ya Bani Israel itu kembali kafir gitu setelah diselamatkan gitu. Oh gitu kata Nabi, kita adalah umat yang aula bihima, lebih berhak atas puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu puasa diselamatkannya Nabi Musa. Oh itu lebih berhak. Lalu ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kami, kata para sahabat, untuk melakukan puasa Asyura. Hanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram itu adalah tu'adzimuhul Yahud wa Nasara, adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara? Lalu kata Nabi SAW, idzan ammal yaumul muqbil, seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, maka kita akan melaksanakan puasa di tanggal 9-nya. Itu puasa Tasu'a, Tis'ah, 9, Asyura 10, Tis'ah, Asyara. Itu 9 dan 10. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, sebelum tahun yang dijanjikan itu datang, qad tuwfiya Rasulullah keburu meninggal dunia. Ini yang disebut dengan sunnah hamiyah, cita-cita Nabi yang belum terlaksanakan karena Nabi keburu wafat, tapi dilaksanakan oleh para sahabat. Kita termasuk umat Nabi yang seharusnya menempuh atau melaksanakan cita-cita Nabi yang belum terlaksanakan itu. Prioritas penting yang harus kita garis bawahi adalah menyelisihi kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara sebisa mungkin. Karena itu tidak akan, ya nanti satu saat kamu akan mendapati satu zaman di mana kamu tuh sedikit-sedikit ya sibran bisibrin wa dira'an bidira'in, ya sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal akan mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasara itu, hatta sehingga mereka masuk ke lubang yang sempit, batu yang sempit sekalipun, yang mustahil, maksudnya itu bahasa kiasan, kamu tetap akan mengikuti cara-cara mereka. Ini prioritas paling yang harus digarisbawahi. Kenapa Nabi mengatakan, oke, kalau begitu di tanggal 9-nya aku puasa, untuk membedakan dengan kebiasaan orang
Yahudi dan Nasara. Dan di dalam hadis Muslim ini supaya jadi motivasi buat kita, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa 10 Muharram itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Lumayan Pak, tuh bentuk kasih sayang Allah. Umat Muhammad itu memang nggak panjang-panjang seperti umat-umat terdahulu, sebentar 60 sampai 70, tapi oleh Allah diberikan peluang-peluang. Kemarin puasa di Dzulhijjah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, lalu bertemu lagi dengan Muharram. Allah sayang ke kita, Allah pengen mengurangi itu dosa-dosa kita, Allah kurangi lagi 1 tahun terus. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kekuatan untuk bisa memaksimalkan tahun baru Hijriah ini, Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Tiada lain untuk bekal kita, bukan untuk orang lain. Bekal kita untuk kita nanti saat kita dipanggil kapanpun, kita siap dengan amal-amal kita untuk berhujjah di hadapan Allah. Ada waktu yang kita gunakan untuk bermuhasabah, ada waktu yang kita sisihkan untuk bermunajat, duduk bersimpuh, ya sekedar hadir di pengajian seminggu sekali mah, ya usahakan untuk datang. Ada saat-saat di mana dia mentafakuri ciptaan Allah. Ya Allah, kenapa hidung lubangnya di bawah? Oh iya, kalau lubangnya hidungnya teh di atas, kehujanan teh meureun ngerebek gitu ya. Allah ciptakan hidung dekat dengan mulut supaya mencium makanan tuh langsung dari sini ke sini. Dari sini cium dulu baru ke sini. Coba kalau hidung itu disimpan di sini, Pak. Pantas. Meureun mau nyium makanan teh ka dieu heula tuh gitu. Baru ke sini gitu. Oh, mentafakuri ya Rabb. Makanya orang itu masuk surga bukan karena amal Pak, ya, tapi karena rahmat Allah. Kalau karena amal, coba butuh sholat tahajud model macam apa untuk bisa membayar denyut jantung yang terus memompa darah. Butuh sodakoh yang bagaimana untuk membayar nikmatnya mata. Nggak akan cukup. Mungkin 60 tahun sholat untuk membayar nikmatnya mata saja Bapak, kayaknya nggak akan cukup. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membingkai amalnya dengan rahmatnya. Makanya yang dipohon itu rahmat Pak. Ya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmah. Maka rahmat yang menjadi bagian rahmat itu adalah juga salah satunya istighfar Pak. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu tandanya Allah merahmati kita. Allah senantiasa melembutkan hati kita untuk bertutur kata yang baik kepada saudara, tetangga, apalagi kepada anak dan istri kita. Itu juga rahmat Pak. Karena tidak semua orang tuh diberi karunia untuk bisa berlemah lembut kepada sesama muslim. Seharusnya gitu, kepada orang kafir kita teh harusnya keras, kepada seorang muslim kita tuh ruhama bainahum. Ini mah enggak, sebaliknya. Dengan orang kafir ramah, dengan tetangga tegasnya minta ampun, kerasnya minta ampun. Naudzubillah. Udahlah capek Pak. Jam berapa syuruknya Pak? Harusnya sih sudah. Pengennya gitu. Sebetulnya ada sih mau dipanjangin juga, ayo saya cuman kan capek juga tuh. Ntar mau saul lagi. Besok apa masih musim nikah, besok apalagi saya juga jam habis subuh tuh harus segera karena akadnya jam 8 di Makodam di Cawang kan. Pokoknya lagi musim selamat menempuh bentuk baru, selamat menempuh hidup baru, barakallahu laka gitulah. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa dipetik, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan sampai husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.